Di mana? Saudara penonton, saat ini saya berada di ruangan Profesor Dr. Insinyur Haji Mahmud Hasim MMI. Beliau ini adalah Ketua Dewan Pembina daripada Paguyuban Silatul Salama. Sehari-harinya beliau adalah Ketua Yayasan Pendidikan Nasional Universitas Trinanti. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Profesor ini sehubungan akan dilakukannya halal bihalal daripada Paguyuban Silatul Salama. Assalamualaikum Pak Profesor. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Ya. Sehat. Kami ingin ada yang ditanyakan kepada Bapak Profesor bahwa pada tanggal 18 nanti itu akan diadakan pertemuan silaturahmi halal bihalal daripada keluarga silaturahmi sahabat lama ya. Nah, kami ingin tanyakan apa kira-kira dapat yang kita petik manfaatnya dengan pertemuan silaturahmi yang akan dia hadiri oleh mungkin 300 atau 400 orang lebih ya dari berbagai anggota yang mempunyai latar belakang dan pendidikan yang berbeda-beda. Apa manfaat yang langsung dapat dirasakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadiran Pak Son di sini untuk memperkenalkan forum Silatul Salama, yaitu forum silaturahim sahabat lama. Ya. Saya cerita sedikit bahwa Silatul Salama ini lahirnya adalah 2016. Waktu itu di rumahnya Pak Aminuddin yang diprakarsai oleh teman-teman yang sebagian besar adalah pensiunan dari Pemda Sumatera Selatan, yaitu antara lain itu adalah Pak Aminuddin sendiri dan juga almarhum dulu pernah jadi ketua itu yang pertama itu Agus, lupa saya nama itu. Kemudian juga Pak Suhaimi itu yang banyak melakukan secara administratif ya dan sebagainya, mendaftarkan dan sebagainya. Anggota-anggota Silatul Salama pada saat itu sudah berjumlah sekitar 300 orang. Nah, ini berjalan dari tahun ke tahun kegiatan ini dan hampir setiap tahun kita adakan. Tapi kegiatan-kegiatan ini memang belum merupakan suatu kegiatan yang menurut saya memberikan manfaat untuk anggota secara keseluruhan. Namun kita mencoba mengarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang nantinya dapat manfaat kepada anggota-anggota. Anggota-anggotanya ini adalah utamanya adalah para pensiunan dari manapun juga, dan juga teman-teman yang bukan PNS dan juga bukan di perusahaan ya, juga ikut juga dalam anggota ini. Dan sekarang lebih meluas lagi. Jadi mereka yang masih aktif pun sebagai pegawai atau juga aktif di kegiatan yang lain juga bisa masuk sebagai anggota. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan rencana kita pada tanggal 18 Mei 2023 ini nanti adalah suatu kegiatan silaturahim yang akan kita lakukan bertemu nantinya satu dengan yang lainnya ya, para teman-teman lama, sahabat-sahabat lama, dan juga mungkin ada sahabat-sahabat baru nantinya. Kita harapkan yang akan datang itu nantinya keseluruhannya mungkin bisa mencapai 400 orang. Nah, pada pertemuan itu tentu kita selain daripada temu silaturahim, karena silaturahim itu sendiri kalau kata ulama itu bisa menambah umur dan juga bisa mendatangkan rezeki. Karena mungkin dengan kenal satu yang lain mungkin ada yang pembicaraan sehingga nantinya dapat menghasilkan mungkin ini bisa kita lakukan dan sebagainya, dan Allah memberikan jalan untuk mendapatkan rezeki. Yang kedua itu adalah rasa kangen satu dengan yang lain. Kita kalau sudah berusia lanjut itu, yang lanjut itu ada yang kepala 6, kepala 7, kepala 8. Seperti saya sudah kepala 8. Jadi sudah bisa boleh dikatakan jarang ketemu dengan teman-teman yang lama. Dan ini suatu kesempatan bagi kita untuk temu kangen satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu kita harapkan dalam pertemuan ini nantinya juga jangan hanya bapaknya saja atau ibunya saja. Kalau masih ada lengkap bapak dan ibu hadir, karena mungkin kita akan bicara nostalgia satu dengan yang lainnya, dan kita akan atur tempatnya itu nanti di meja-meja sehingga ada satu dengan yang lainnya bisa ngobrol, bisa saling pindah-pindah memindah satu dengan yang lainnya, sehingga betul-betul
itu rasa kangen itu terobati. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Silatus Salama ini ke depan yang kita harapkan, karena kita anggotanya itu dari berbagai profesi yang dikatakan oleh Pak Son tadi, itu bisa memberikan suatu sumbangsih pemikiran, antara lain misalnya dari mereka-mereka yang katakanlah dalam akademisi misalnya, itu bisa mungkin merantaukan misalnya adanya suatu seminar ya, seminar-seminar yang berkaitan terutama dengan apa yang Bapak kita bantukan dengan pemerintah daerah baik kota maupun provinsi. Kemudian selain data itu juga kita kan perlu sehat. Nah, perlu sehat ini lahir dan batin. Sehat yang lahir itu adalah kita bagaimana caranya bisa kumpul-kumpul. Sampai sekarang belum terwujud. Mudah-mudahan ke depan bisa terwujud. Ya, kumpul-kumpul seperti yang sudah dilakukan oleh lembaga lanjut usia Indonesia ya, yang dipimpin oleh Pak Dr. Haji Berlian Abdullah. Nah, apa salahnya kita bisa kumpul-kumpul juga, atau apa salahnya juga kita nimbrung dengan LLI ya, LLI, jadi kita juga bisa ikut di sana. Kemudian samping dengan itu juga untuk siraman rohani, ya saya kira perlu juga mungkin pada saat itu kita boleh contoh seperti yang dilakukan oleh LLI baru-baru ini. Saya lihat terus-terusan itu mereka lakukan, yaitu adanya ceramah agama, siraman rohani, dan ada yang dapat memberikan semacam pembekalan pada kita untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT. Dan banyak yang lain lagi. Dan kegiatan-kegiatan yang lain yang mungkin bisa juga kita lakukan. Mungkin kita bisa juga melakukan jalan-jalan sama-sama dalam suatu rekreasi, bungkusan yang kita kan ada wisata religi. Nah, wisata religi ini saya kira penting sekali. Ini sudah kami lakukan tiap tahun di Universitas Tridinanti yang kami sekarang ini, dan itu nikmat sekali. Karena apa? Selain kita refreshing, juga kita bisa mendapatkan tambahan-tambahan bekal ya, pengetahuan agama dan sebagainya, dengan melihat tempat-tempat yang sifatnya Islami ya, masjid dan sebagainya itu, dan kita bisa bandingkan dengan apa yang ada pada di daerah kita dan sebagainya. Kemudian selain itu juga mungkin kita sangat mengharapkan nantinya kalau bisa satu dengan yang lain ini, kita yang sudah tua-tua ini kan ada kepedulian. Apa yang bisa katakan? Memang orang mengatakan mungkin kalau sudah tua, nak buat apa lagi? Nak ketik apa-apa lagi? Enggak. Saya kira bisa kita pemberian atau bantuan itu bukan harus dalam bentuk uang dan sebagainya, tapi pandangan dan sebagainya, atau mengkoordinasi sesuatu dan sebagainya, sehingga nantinya terasa ada manfaat untuk masyarakat, terutama masyarakat sekitar di mana kita tinggal. Mungkin itu, dan kita harapkan dalam halal bihalal ini nanti dapat terlaksana. Itu Pak Son adalah kerjasama sebetulnya antara Forum Silatus Salama ini dengan Universitas Tridinanti nanti, karena kita adakan di sini ya, di Universitas Tridinanti nanti di sini. So kalau kita dikatakan tidak kita katakan untuk kerjasama, bagi kami ya tentu agak sulit misalnya untuk pemakaian ruangan dan sebagainya, tapi kalau sudah kerjasama ada landasannya. Dan ini mungkin untuk memudahkan bagi kami bertanggung jawab kepada dalam internal kami ya, pemakaian fasilitas dan sebagainya. Dengan itu ada alasan untuk bisa kita lakukan. Dan insya Allah nantinya juga pada kesempatan itu juga nanti kita harapkan ketua pembina kami dari Tridinanti, yaitu Pak Sofyan Abdurrahman juga rencana juga akan hadir. Sehingga kita bisa tahu, karena beliau ini selalu berdekatan domisilinya di Jakarta, dan bisa kenal juga dengan Pak Sofyan, juga bisa kenal dengan kawan-kawan yang sudah usia lanjut tadi ya, dan ini mungkin dulu pernah ketemu dan sekarang ketemu lagi dan sebagainya. Dan oleh karena itu kita harapkan nantinya kalau bisa nantinya ya Pak Gubernur juga bisa hadir secara fisik dan bisa memberikan sambutan pada kesempatan itu. Mungkin itu Pak Son ya sementara ini. Baik, saudara penonton, itulah sekilas dengan Bapak Profesor Insinyur Haji Mahmud Hasim MME. Beliau ini sehari-harinya adalah Ketua Yayasan Pembina Universitas Tridinanti. Nah, pada kesempatan ini juga hadir Bapak Insinyur Haji Suhardan MS MP dan IP. Akan kami langsung tanyakan. Assalamualaikum Pak Suhardan. Waalaikumsalam. Ya,
Gimana persiapannya akan dilakukan nanti pada waktu tanggal 18 itu? Terima kasih Pak Son. Kami kalau yang biasanya kami lakukan di lantai 6 ini Aula Tridinanti, tapi untuk sekali ini kami coba di auditorium. Di mana auditorium ini kapasitasnya lebih memadai, ya. Artinya bisa menampung 1.000 orang. Terus fasilitas yang ada juga mendukung, Pak. Selanjutnya dalam ini seperti yang disampaikan oleh Pak Mahmud Hasim tadi, bahwa kita terdiri dari lintas pekerjaan, lintas usia, ya kan? Sehingga kalau tadinya ini dikhususkan kepada bapak-bapak yang telah purna bakti, tetapi sekarang ada juga yang masih aktif, ya masih aktif. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan ini, yang tadinya tidak kenal menjadi kenal, kan? Yang kurang akrab menjadi lebih akrab, dan selanjutnya apa yang disampaikan oleh Pak Mahmud tadi, bahwa ke depan kita coba dengan program-program pengajian, senam bersama, sehingga pertemuan itu lebih intens, ya, lebih intens. Itu saja mungkin Pak Hasan, terima kasih. Baik, mungkin kami akan langsung juga menanyakan terakhir ini untuk Bapak Profesor. Beliau ini sebagai Ketua Dewan Pembina Paguyuban Silaturahma. Silaturahma itu silaturahmi sahabat lama. Baik, Pak Profesor, mungkin ada himbauan khusus artinya baik kepada anggota paguyuban maupun nanti pada acara tanggal 18 itu apa kira-kira yang akan kita lakukan stressing agar berjalan dengan sukses, Pak, kira-kira? Ya, saya kira manfaat daripada organisasi kita ini, organisasi kemasyarakatan, kalau andanya kita ada hajat, kemudian satu dengan lain, apakah ngawinkan anak, cucu, atau juga mungkin kegiatan cucu kita atau anak kita melahirkan, kita akan ada syukuran. Nah, mungkin di dalam daftar anggota-anggota Silaturahma itu bisa kita menjadikan bahan untuk kalau memungkinkan, ya batas mana itu bisa kita undang, dan di situ juga mungkin untuk menambah kesempatan untuk bisa silaturahim satu dengan yang lainnya. Jadi ini memudahkan, jadi daftarnya sudah ada. Dan kalau selama ini mungkin kita tidak ingat, dan itu kita jadi ingat, oh namanya ini sebagainya, ini perlu kita undang dan sebagainya. Dan selain daripada itu juga mungkin ada beberapa di dalam kegiatan ini, saya harapkan pada anggota semuanya itu kita saling ingat mengingatkan, dan juga kalau misalnya ada gagasan itu kita sudah mudah menyampaikannya melalui WA, sampaikan, oh bagaimana kalau kegiatan ini bisa kita lakukan dan ini kita akan lakukan. Kita tampung nantinya bersama-sama. Tentu yang aktif itu adalah nantinya ketua pengurus harian kita yang dipimpin oleh Andinda Tony Panggarbusi itu nantinya. Ya mungkin itu. Baik, saudara penonton, itulah tadi wawancara singkat kami dengan Bapak Profesor Insinyur Haji Mahmud Hasim. Beliau ini sehari-harinya di Universitas Tridinanti selaku Ketua Yayasan dan juga Ketua Dewan Pembina Paguyuban Silaturahma. Demikian, dan kami akhiri ucapan terima kasih. Terima kasih kepada Pak Profesor dan Pak Suwardan. Kita tutup acara ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.